Halo semuanya, saya Joshua Claudio, mahasiswa Universitas Riau. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai kondisi perekonomian Indonesia akibat dampak pandemi COVID-19 atau Corona. Dampak buruk pandemi virus Corona tidak hanya mengenai soal waspada agar masyarakat tidak terinfeksi, namun juga perlu pemahaman dari dampak pandemik yang akan menimbulkan penyakit terhadap ekonomi Indonesia kita. Oleh sebabnya, saya akan sedikit menjelaskan gambaran ekonomi saat ini terkait pandemik COVID-19. Nah, yang pertama adalah bagaimana pandemi COVID-19 atau Corona bisa menyebabkan krisis ekonomi Indonesia saat ini. Pandemi COVID-19 yaitu yang seperti dikatakan oleh WHO bahwa tidak hanya negara China yang terkena dampaknya, namun banyak negara-negara lain terkena dampaknya, termasuk Indonesia. Contoh ekonomi Indonesia yang paling besar terkena dampak tersebut adalah sektor pariwisata. Nah, dari beberapa bulan terakhir sejak munculnya pandemi virus corona, ternyata dampaknya sangat signifikan. Kita ingat bahwa 20 Februari pemerintah mulai menutup penerbangan dari dan menuju Tiongkok. Padahal turis Tiongkok di tahun 2019 adalah turis mancanegara nomor 2 yang datang ke Indonesia dengan jumlah yang besar. Nah, berikut adalah data terakhir tingkat hunian pariwisata di Manado dan Bali mulai Januari sampai Februari. Di Manado biasanya mencapai 70%, namun sekarang turun menjadi 40%. Sedangkan di Bali yang biasanya 50-70% sekarang turun menjadi 40%. Dari data tadi kita dapat melihat bahwa sektor lainnya pasti akan terkena imbas, seperti sektor perbelanjaan ataupun transportasi. Selanjutnya yang bisa kita lihat adalah penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berhubungan dengan China. Sejak 1% perekonomian China turun, maka 0,2-0,3% perekonomian Indonesia pun ikut turun, sehingga pemerintah harus terus waspada terhadap keadaan ini. Apa saja dampak ekonomi dari pandemi virus corona lainnya di Indonesia? Ada beberapa dampak buruk lainnya dari kasus ini, yaitu kelangkaan barang kebutuhan pokok. Lalu kenapa bisa sampai di dalam situasi kelangkaan? Nah, jadi begini, karena negara China adalah salah satu penyuplai utama dan terbesar bahan kebutuhan pokok dan baku untuk Indonesia, sehingga terjadi kelangkaan tersebut di Indonesia. Jika hal ini berangsur-angsur dengan jangka waktu yang lama, maka akan juga berdampak negatif pada keuangan Indonesia, seperti dampak derasnya capital outflow yang cukup signifikan dalam beberapa pekan terakhir ini. Kita tahu bahwa ISG anjlok dan sudah mulai berada di zona merah. Ada beberapa solusi yang mungkin bisa dilakukan untuk menjaga keseimbangan Indonesia saat ini dari pandemi virus corona. Yaitu yang pertama adalah penanganan jangka pendek, menjaga keseimbangan harga baku, bahan produksi, dan bahan konsumsi. Setelah itu perlu juga menjaga stok pangan, stok pokok, dan stok-stok yang berhubungan dengan industri harus tetap dijaga agar tetap tersedia. Selanjutnya adalah solusi penanganan jangka menengah. Kita harus mencari pasar baru selain China untuk target ekspor maupun impor. Selanjutnya kita perlu menjaga intervensi baik fiskal maupun moneter. Dalam hal ini, daya beli masyarakat akan terdampak jika ada shock dari sisi demand atau harga yang meningkat. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengeluarkan kartu prakerja, bantuan tunai langsung, agar beberapa kelompok yang rawan tidak mendapatkan dampak yang cukup serius ya. Oke, sekian apa yang bisa saya bagikan kepada kalian semua. Jika kalian ingin bertanya atau memiliki kritik dan saran, kalian boleh komen di bawah. Sekian dan terima kasih.